Oke, sebelumnya perkenalkan saya Alung Disantio Jayatama Putra dengan NIM 4342410001. Di sini saya akan menjelaskan alur dan juga fitur-fitur yang sudah saya buat di web saya dengan judul Karage. Apa sih Karage itu? Karage ini adalah website untuk e-commerce jual beli spare part dan juga kebutuhan mobil lainnya. Nah, langsung saja kita ke penjelasannya. Jadi di sini sudah ada dashboard dari web Karage itu sendiri. Tentunya di sini ada tampilan yaitu banner yang menampilkan slogan temukan spare part mobil original, dan juga ada fitur searching produk juga. Lalu ada jelajahi berdasarkan kategori produk. Ada oli pelumas, rim kopling, filter, aki, dan electrical, suspensi, dan steering body, dan eksterior. Lalu di dashboard juga kita menampilkan pilihan terbaik atau produk unggulan. Jadi di dashboard ini pengguna dapat melihatlah produk-produk unggulan yang ada di Karage itu sendiri. Lalu dan juga pastinya ada banner lagi yang menampilkan spare part original, harga transparan, dan juga ada keunggulan-keunggulan lainnya dari Karage itu sendiri. Lalu di bagian bawah sendiri ada artikel. Di sini yang tampil di dashboard itu adalah artikel yang paling baru, yang baru dipublish oleh admin Karage itu sendiri. Nah, untuk halaman kedua tentunya ada halaman katalog produk. Nah, di sini saya menampilkan produk-produk apa aja yang ada di Karage. Lalu ada card-cardnya juga, ini menampilkan gambar produk, nama produk, terus ada kategorinya juga, dan juga ada harga dan stok yang tersedia. Lalu di samping kiri ada card pencarian. Di sini user atau pengguna bisa melakukan pencarian produk yang diinginkan. Seperti misal kita ingin cari oli, tinggal kita searching aja. Nah, nanti dia bakalan memunculkan hasil yang dicari oleh pengguna. Lalu juga di sini bisa melakukan filter dari kategori seperti oli pelumas, lalu rem dan kopling, seperti yang tadi di dashboard seperti itu. Lalu ada juga filter berdasarkan brand. Di sini menjual berbagai macam brand juga seperti Shell, Castrol, Rexona, dan lain sebagainya. Di sini kita sediakan yang filter berdasarkan brand yang diinginkan oleh pengguna. Lalu di detail produk ini pengguna juga bisa melihat detail produknya. Nah, kalau kartnya itu diklik nanti bakal masuk ke detail produk yang ingin dilihat. Di sini saya coba seperti ini, mobil super eco car. Nah, ini oli pelumas, terus ada SKU-nya juga, ada mereknya juga, brandnya apa, terus dengan nama produknya juga, harga, terus stok yang tersedia berapa, ada juga deskripsi produknya. Terus di sini juga ditampilkan gambar produknya juga, terus di bawahnya ada info-info tambahan seputar Karage lah, seperti garansi original, kirim, dan retur mudah. Lalu ada juga card spesifikasi yang berisi seperti merek, kategori, SKU, ketersediaan, kondisi, dan juga garansi, seperti itu. Lalu di halaman ini juga saya menampilkan produk-produk yang terkait dengan produk yang sedang dilihat, karena kita sedang melihat produk itu berupa oli, jadi yang tampil produk terkaitnya juga seputar oli, seperti itu. Lalu di halaman lain juga ada menu artikel. Nah, selain pengguna ini bisa melihat produk-produk yang ingin dibeli atau ingin dimasukkan ke keranjang ya, lalu di sini pengguna juga bisa membaca artikel-artikel yang disediakan oleh admin Karage itu sendiri. Nah, di sini saya menampilkan ya setidaknya ada 6 card untuk artikel. Di sini kalau diklik nanti bakalan masuk ke detail artikelnya, seperti dipublish kapan, lalu yang publish siapa, dan juga ada judul artikelnya juga, seperti ini penyebab mesin mobil cepat panas dan cara mengatasinya. Lalu di sini ada artikel-artikel yang bisa dibaca juga, seperti itu. Lalu di samping kanan ada card untuk artikel terkait. Ini sama seperti yang di detail produk tadi, ada produk terkait, di artikel juga sama ada artikel terkait, seperti itu. Lalu untuk user sendiri ini sebelum dia bisa membeli atau memasukkan produk ini ke dalam keranjang, diwajibkan untuk login terlebih dahulu, seperti itu. Misal nih kita mau membeli oli ini, nah nanti bakal diarahkan ke login penggunanya, seperti itu. Misal di sini saya coba pakai akun user ya, daftar dulu aja. Saya coba daftar. Nah, di sini bisa terlihat kita masukkan nama lengkap, alamat email, nomor telepon, dan juga password, dan juga konfirmasi password, seperti itu. Lalu kita klik tentang dan juga buat akun sekarang. Nah, karena kita tadi langsung diarahkan ke halaman dashboard lagi, dan juga akun kita sudah terlogin seperti ini dengan username dan juga email yang sudah kita buat login tadi, seperti itu. Lalu kalau sudah login, baru pengguna bisa untuk melakukan checkout dan juga memproses pembelian,
Misal kita coba nih, kita mau beli oli ini. Nah, kita masukkan ke dalam keranjang. Nah, nanti akan ada pop-up notifikasi berhasil dimasukkan ke dalam keranjang. Lalu kita cek di sini. Nah, di halaman keranjang sendiri sudah tertambah yaitu satu produk di keranjang, yaitu oli tadi. Nah, misal kita mau membeli banyak produk sekaligus ya, sekalian kita coba. Nah, di halaman ini juga kita bisa menambah langsung ke dalam keranjang. Nah, berhasil ditambahkan ke keranjang. Nah, di sini sudah terdapat 4 produk yang berbeda untuk kita beli. Di sini bisa mengatur jumlah yang ingin dibeli, mau 1, 2, 3, 4 atau terserah, seperti itu. Nanti kalau sudah diperbarui bakalan muncul pop-up notifikasi juga di samping kanan. Lalu selanjutnya ke proses ke pembayaran, lanjut ke pembayaran. Nah, di form pembayaran sendiri tentunya kita mengisi yaitu yang namanya alamat pengiriman. Nah, misal kita set di sini Jalan Bojoran 4. Nah, lalu bisa menambahkan catatan juga untuk kurir seperti nanti hubungi saya, seperti itu ya. Lalu untuk metode pembayaran sendiri ada 3 metode di sini, yaitu transfer bank, QRIS, dan juga COD. Lalu kita pakai COD saja. Lalu di sini ada di samping kanan sendiri ada card, yaitu isinya ringkasan pesanan yang ingin kita beli, subtotal, dan juga ongkos kirimnya sebesar 25.000, dan juga langsung yang total pembayarannya berapa, seperti itu. Lalu semisal kita langsung buat pesanan. Nah, pesanan berhasil dibuat, otomatis diarahkan ke detail pesanan. Nah, detail pesanan sendiri di sini kita bisa sebagai user kita bisa melihat tracking lah, kita bisa men-tracking pesanan kita sudah sampai mana, seperti itu. Nah, di sini ada status pengiriman. Di sini masih menunggu karena belum diproses. Nanti kalau sudah diproses dia bakalan lanjut ke sini, dikirim dan juga sampai diterima. Di sini juga ada status pesan pembayaran belum dibayar. Nah, seperti itu. Lalu selain itu kita juga bisa sebagai user kita bisa melihat histori pesanan yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini ada menunggu diproses, ada filter-filternya sendiri seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat detail pesanan yang sudah kita buat sebelumnya tadi, bisa di tracking lewat histori pesanan seperti itu. Oke, lalu untuk selanjutnya di sini ada 2 role, yaitu admin dan juga user biasa ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian admin. Kita keluar terlebih dahulu, lalu kita masuk. Kita login sebagai admin. Nah, untuk dashboard admin sendiri di sini admin bisa melihat aktivitas-aktivitas apa aja yang sudah dilakukan pengguna di website Karage itu sendiri. Seperti ini ada dashboard. Dashboard sendiri menampilkan card-card, yaitu total pesanan, revenue bulan ini, total produk, pesanan pending, pesanan terbaru, dan juga di sini ada aksi cepat juga, bisa langsung diklik oleh admin itu sendiri. Dan juga ada distribusi pesanan, di sini bisa melihat berapa total pesanan yang sudah dipending, proses, dikirim, selesai, bahkan batalkan, seperti itu. Lalu ada juga flash pengguna terbaru. Selanjutnya ada halaman kelola produk. Nah, di sinilah admin bisa mengelola semua produk-produk yang ingin ditampilkan atau dijual kepada user. Nah, di sini ada yaitu fitur-fitur berupa tambah produk, edit produk, dan juga hapus produk. Nah, kalau di sini tambah produk nanti bakalan memasukkan yang nama produk, terus kita milih kategori juga, dia masuknya kategori apa, lalu brand atau mereknya juga apa, deskripsi produknya seperti apa, lalu harga dan juga stok, lalu juga bisa membuat SKU. Nah, di sini bisa juga melampirkan foto produk yang ingin ditampilkan kepada pengguna seperti itu. Lalu di sebelah kanan ada card yang namanya pengaturan. Nah, di pengaturan ini bisa memilih produk ini mau ditampilkan atau tidak, dan juga mau ditampilkan sebagai produk unggulan atau tidak yang ada di dashboard tadi. Karena produk unggulan ada muncul di dashboard, dan juga ada seperti card, bukan card ya, apa ya, label khusus, yaitu bertuliskan produk unggulan seperti di halaman produk tadi, seperti itu. Nah, kalau sudah tinggal simpan produk, nanti dia bakalan masuk dan ditambahkan ke sini seperti itu. Lalu bisa juga yang namanya edit produk. Halaman editnya ini sama, kita bisa merubah informasi-informasi yang ingin ditampilkan kepada pengguna seperti tadi. Misal kita rubah stok lah. Nah, di sini yang paling memungkinkan itu biasanya admin bisa merubah harga dan juga stok ya. Soalnya pastinya juga bakalan berubah dan berkurang seiring penjualan. Misal kita berubah stoknya ini jadi 100 seperti itu, dan juga misal harganya naik menjadi 750 gitu kan. Lalu ini sama seperti tadi, produk unggulan juga tampilkan produk. Tinggal kita klik update produk. Nah, nanti bakalan ada notifikasi produk berhasil diperbarui seperti itu. Nah, nanti bakalan sudah terganti otomatis langsung di tampilan pengguna seperti itu. Lalu di sini juga saya pakai ada filter juga, bisa melihat semua status aktif non-aktif unggulan atau stok habis. Terus bisa juga hapus produk langsung, tapi ini tidak disarankan juga. Lalu untuk yang
bisa melihat. Nah, bisa next juga. Saya pakai pagination karena kalau langsung ditampilkan semuanya ke bawah nanti bakal scrollingnya terlalu jauh seperti itu. Makanya saya padatkan pakai pagination yang satu page-nya hanya menampilkan 15 produk seperti itu. Lalu untuk kelola transaksi. Nah, di sini tadi karena user tadi yang sebelumnya kita coba sudah membuat transaksi atau sudah melakukan pembelian, nanti masuknya bakal di kelola transaksi ini. Nah, admin itu bisa mengelola transaksi-transaksi yang masuk yang dilakukan oleh pengguna. Kita klik detail. Nah, di sini admin bisa merubah status dari pengirimannya. Misal tadi status pesanannya kan masih pending. Nah, kita sebagai admin, barang sudah dikirim, tinggal dirubah menjadi shipped seperti itu. Nah, di sini juga disediakan bar tracking yang namanya seperti di user tadi, di pengguna tadi bisa juga men-tracking status pesanannya. Nah, karena tadi sudah diupdate menjadi shipped, maka otomatis barangnya akan berjalan dan berada di lokasi shipped seperti itu. Lalu misal sudah terkirim, kita tinggal ubah statusnya seperti itu. Nah, admin juga bisa melakukan pembatalan pesanan jika dirasa ada yang mencurigakan atau seperti apa, ya tinggal dibatalkan saja, di cancel itulah. Lalu di sini menampilkan transaksi-transaksi dari user tadi yang melakukan, barang apa saja yang dibeli, dengan total berapa, ongkir berapa, dan juga ada ini info penggunanya juga, info pelanggan yang membeli. Jadi ada nama, email penerima, terus alamatnya juga, dan juga catatannya apa seperti itu. Dengan info pembayarannya juga apa, lalu tanggal ordernya, dan juga total pembayaran seperti itu ya. Lalu di kelola transaksi sama, di sini saya juga pakai pagination kebetulan karena ini datanya masih satu saja jadi belum kelihatan. Lalu ada filter juga di sini, lunas belum bayar atau semua pembayaran, dan juga bisa memfilter berdasarkan status pesanan itu sendiri seperti itu. Nah, lalu masuk ke bagian kelola artikel. Nah, di sini sama seperti kelola produk tadi, admin bisa membuat, mengedit ataupun menghapus artikel-artikel yang ingin diberikan kepada pengguna seperti itu. Karena tadi di halaman pengguna hanya terdapat 6 artikel ya, di sini maka hanya terdapat 6 artikel yang sudah terpublish seperti itu. Lalu semisal kita ingin membuat artikel yang baru nih, nah di sini tinggal kita create artikel atau tulis artikel baru, lalu memasukkan informasi tentang artikel tersebut seperti judul, lalu ringkasan itu yang potongan, misal apa ya namanya, kayak spoiler artikel itu berisi tentang apa, kata-kata singkat lah pokoknya. Lalu konten artikel itu sendiri isinya mau apa saja yang ingin ditulis bisa dituangkan di konten artikel ini seperti itu. Lalu bisa memasukkan gambar-gambar yang sebagai pendukung artikel itu sendiri lah, seperti banner di atas tadi yang ada di halaman detail artikel tadi seperti itu. Lalu di sampingannya sendiri kita jadi admin nanti nggak harus langsung mempublish artikel yang dia buat. Dia bisa menyimpannya dulu sebagai draft. Kalau ingin diedit selanjutnya di kemudian hari. Nah, tidak langsung publish karena di sini saya sediakan pengaturan publikasi berupa draft dan juga publish seperti itu. Kalau ini sebagai draft dan sebagai draft biar bisa diedit lagi. Kalau langsung publish dia nanti bakalan langsung masuk ke halaman pengguna tadi, yaitu di arsip artikel tadi seperti itu. Lalu di sini admin juga bisa mengedit artikel-artikel yang sudah dipublish. Seperti ini kita coba ya. Nah, di sini bisa mengubah judul artikelnya juga, nah ini juga ringkasannya seperti konten artikelnya seperti ini. Bisa juga merubah gambar yang ingin ditampilkan. Nah, ini tadi bisa juga draft dan juga publish juga. Nanti bakal ada info artikel seperti dibuat kapan dan juga dipublikasi kapan seperti itu. Lalu kita ingin update, tinggal klik update. Nah, nanti muncul artikel berhasil diperbarui seperti itu. Lalu di sini juga saya sediakan button untuk hapus artikel secara langsung dan juga bisa untuk meredirect ke halaman artikel. Seperti kalau admin ingin melihat previewnya, artikelnya mau ditampilkan seperti apa, bisa langsung diklik ini. Nah, nanti dia bakalan langsung masuk ke artikel yang ingin dilihat seperti itu. Di sini saya juga pakai pagination sama seperti sebelumnya, ada semua status juga, ada filter di sini publish atau draft seperti itu ya. Lalu halaman selanjutnya ada kelola pengguna. Nah, di sini admin juga bisa mengelola semua pengguna-pengguna yang ada di website Carake itu sendiri. Jadi admin bisa melihat semua pengguna yang terdaftar lah, sudah melakukan pendaftaran di web itu. Seperti tadi saya baru bergabung 1 Juli 2026, nanti masuknya juga bakal masuk di halaman kelola pengguna ini. Di sini admin juga bisa menambah pengguna secara langsung. Nah, seperti ini, tambah pengguna baru, bisa menambahkan nama lengkap, email, nomor telepon, alamat, dan juga password seperti register pada umumnya. Dan juga di sini saya sediakan untuk setting role pengguna itu sendiri. Nah, karena di sistem Carake ini hanya tersedia 2 role, yaitu customer dan juga admin, maka di sini juga hanya bisa men-set 2 role tersebut. Kalau misal ingin menambahkan admin lain di sistem ini, bisa juga tinggal kita masukkan nama, email, dan juga kita set dia sebagai admin seperti itu. Lalu di sini juga ada seperti warning lah,
perhatian role admin memiliki akses penuh ke seluruh panel, berikanlah pada orang yang percaya, seperti itu. Karena admin ini sangat overkill sekali, karena kalau sampai admin ini diberikan kepada orang yang salah nanti bisa disalahgunakan, seperti itu. Terus nanti kalau bisa juga edit dari pengguna-pengguna yang sudah melakukan registrasi sendiri, seperti saya tadi bisa diubah menjadi admin atau customer juga, seperti itu. Kalau misalkan pengen menambahkan alamat, tinggal ditambahkan atau ubah password lah, seperti itu. Kalau diupdate nanti dia bakal muncul data pengguna berhasil diperbarui. Nah, di sini juga ada yang namanya button untuk melihat detail pengguna itu sendiri. Misalnya ini saya klik, dia bakalan masuk ke detail pengguna yang ingin dilihat. Seperti saya tadi melakukan pembelian. Jadi nanti di detail pengguna ini ada riwayat-riwayat yang sudah dilakukan oleh pengguna tersebut. Seperti pengguna tersebut sudah melakukan berapa transaksi, berapa pesanan, terus dengan total belanjanya sudah habis berapa, dan juga transaksi yang dilakukannya sudah selesai berapa, seperti itu. Dan juga ada info-info seperti nama, email, terus role, telepon, alamat, berkat kapan, dan juga terakhir aktif berapa menit yang lalu, dan juga bisa hapus pengguna ini. Nah, seperti itu. Lalu ada riwayat pesanan terakhir juga di samping sini. Nah, di sini nanti kalau ini saya sediakan aksi untuk seperti icon mata ini, kalau misal kita klik dia bakalan langsung redirect ke riwayat pesanan yang dilakukan oleh user itu tadi, seperti itu ya. Oke. Lalu di sini ada yang lihat toko. Kalau kita lihat toko ini nanti dia bakalan ngeredirect ke beranda dari Karaki itu tadi, seperti itu ya. Oke, jadi lalu di sini tinggal kita logout. Nah, kalau logout nanti bakalan diarahkan ke dashboard website Karaki itu sendiri, seperti itu. Oh ya, selain itu dari website Karaki yang sudah saya buat ini, selain dia bisa dibuka lewat desktop seperti yang saya lakukan sekarang ini dari tadi, bisa juga dibuka melalui browser handphone. Jadi website ini sudah responsif di handphone, seperti itu. Mungkin ini saya tampilkan secara garis besarnya, mungkin kurang lebih seperti ini untuk tampilan responsif yang bisa dibuka di handphone. Jadi nanti dia barnya bakalan berubah jadi bar bawah seperti ini, lalu keranjangnya di atas, seperti itu ya. Lalu untuk tampilan produk-produknya dia menjadi dua part seperti ini, dan diperkecilkan agar pas dan enak untuk dilihat di browser handphone yang pastinya layarnya menjadi agak lebih kecil ya. Lalu untuk yang ini tampilannya jadi seperti ini. Ini saya kurang lebih seperti inilah saya tampilkan secara singkat seperti ini atau ini, terus lanjut ke pembayaran seperti ini, buat pesanan ya, seperti ini untuk tampilannya. Lalu untuk artikel jadi seperti ini, jadi satu card ke bawah seperti ini, ada banyak artikel yang bisa dibaca. Lalu bisa melihat detail artikelnya. Jadi yang sebelumnya artikel terkaitnya ada di samping kanan, sekarang kalau di aplikasi atau di handphone dia dirubah jadi di bawah seperti ini. Oke, seperti itu. Lalu untuk history transaksinya juga seperti ini. Oke, lalu untuk dashboard admin. Nah, untuk dashboard adminnya sendiri sama, diperkecilkan juga menyesuaikan tampilan dari input. Dan untuk menu-menunya sekarang berada di sidebar di kiri seperti ini, sama seperti sebelumnya, tapi di hidden atau disembunyikan. Jadi klik ini baru dia bakalan muncul seperti itu. Ini untuk tampilan kelola produknya, tambah produknya seperti ini. Lalu editnya juga sama, ini sama. Untuk kelola transaksi juga seperti ini. Transaksinya bisa dilihat juga di sini. Sama seperti sebelumnya, hanya merubah di tampilannya akan dipadatkan saja seperti itu. Untuk tulis artikelnya juga sama seperti ini, sama seperti sebelumnya. Lalu di kelola pengguna juga sama, akan dipadatkan seperti ini, bisa dilihat juga masih sama. Ya, beberapa informasi-informasi aja yang disembunyikan, yang sebelumnya ada banyak kolom, sekarang hanya menjadi seperti 3 kolom ini saja, akan dipadatkan seperti itu. Lalu ini detail penggunanya juga. Oke, mungkin sekian seperti itu tadi yang bisa saya jelaskan dan saya sampaikan mengenai website yang sudah saya buat, yaitu Karaki, tempat jual beli spare part dan juga kebutuhan mobil lainnya. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.